bawa jam rusak, mau menuduh aku. Aku ini orang yang lemah? Tidak mungkin, Xiao Tian pasti tidak akan melakukan hal seperti ini. Kakak, tenang dulu, lihat saja nanti. Hari ini ulang tahunku, semua yang datang adalah tamu. Ayo, aku traktir minum. Benar seperti yang dia katakan. Mungkinkah dia benar-benar adik kita? Lalu bagaimana dengan Xiao Tian? Apa dia juga diadopsi oleh ayah? Kakak, tadi kan kau sudah lihat. Tapi ayah bilang, Xiao Tian adalah anak kandung. Lagi pula Xiao Tian, kita lihat tumbuh besar dari kecil. Selalu rendah hati dan sopan, berbudi pekerti baik. Tidak mungkin melakukan hal seperti ini. Tenang, pasti akan membuatnya hancur reputasinya. Selamat untuk bos kecil lu, grup perusahaan lu. Sekarang milikmu. Ternyata kau yang menyakiti kakak pertama dan kedua. Mau mengambil semua harta keluarga lu, benar-benar ambisi serigala. Apa yang kau katakan? Bukannya tidak ada yang bicara, kakak pertama dan kedua. Tidak mungkin, Xiao Tian pasti tidak akan melakukan hal seperti ini. Iya, Lui. Apa kau salah dengar? Salah dengar apa? Aku tidak bicara. Asal menyelesaikan si penipu ini, semuanya akan kembali normal. Membantu keluarga lu pulihkan keberuntungan, maka tugasku selesai. Bisa naik ke dunia atas. Jubah 5 petir yang. Berhenti. Apa yang kalian lakukan? Aku ini menjalankan keadilan, membantu keluarga lu. Sekarang sini, minggir. Tidak boleh. Lui, Xiao Tian setelah semua ini bersama kita. Selama belasan tahun, meskipun dia bukan anak kandung, kami tetap menganggapnya sebagai adik. Lui, meskipun Xiao Tian bukan anak kandung ayah, tapi ayah pasti akan menyayanginya. Iya, kakak, jangan sampai. Karena seorang penjahat, kalian percaya fitnahnya. Baru saja, dia mencoba mencuri jam tanganku. Kalian harus membelaku. Kamu bohong. Kamu jelas-jelas melihat 3 tahi lalatku ini. Tahu identitasku, sekarang malah ingin memutarbalikkan fakta. Apa 3 tahi lalat? Kakak tahu tidak, kakak kedua? Ayah tahu, tunggu dia datang, semuanya akan jelas. Bocah, berharap pada orang tua itu, tunggu dia melihat sifat binatangmu. Pada Lu Tingyu dan Luan Ning, memaksa mereka, HMPH. Lihat apakah mereka masih mau mengakui kamu sebagai anak. Aduh, aku tahu, pasti ada kesalahpahaman antara kita. Mari kita minum bersama, hapus dendam, pesta ulang tahun ini, aku masih mengizinkanmu masuk. Sini. Kamu menaruh racun di minuman. Bodoh. Kau pikir aku akan tertipu? Siapa yang menaruh racun? Aku tidak menaruh racun. Kalau begitu kita tukar. Kamu siapa? Berani-beraninya menyuruh adikku memberimu obat. Dari mana kalian bawa pengemis busuk ini? Dia begitu menyakiti Xiao Tian. Kalian hanya diam saja? Tolong! Aduh! Ya ampun, kakak ketiga ternyata dijual ke luar negeri. Disiksa lalu diambil organnya, dibuat menjadi manusia tong, lebih baik mati. Untung aku hanya syuting film dewasa. Kamu ngomong apa? Kakak, kamu halusinasi, tidak ada yang bicara. Jadi tadi yang kudengar adalah pikiran bocah ini? Meskipun itu pikiran, tidak boleh mengutuk orang seperti itu. Pengemis busuk, kamu bisa menipu kakak dan kakak kedua, tapi tidak bisa menipuku. Apapun rencana jahatmu, aku akan tetap percaya pada Xiao Tian. Aku menyerah, kamu sudah tidak bisa ditolong. Ini otak apa? Pantas saja dijual ke luar negeri untuk diambil ginjalnya, benar-benar pantas. Kakak ketiga, aku tahu kamu yang paling baik padaku. Xiao Tian, tenang, selama aku ada. Tidak ada yang bisa menyakitimu, pengemis busuk ini. Bukankah dikatakan ada racun dalam anggur ini? Baiklah, aku akan membuktikan padanya bahwa kamu bukan orang yang licik. Lihat baik-baik, aku tidak apa-apa. Kok aku merasa sedikit pusing ya? Jangan-jangan anggurnya benar-benar beracun? Waduh, kakak ketiga, anggurnya terlalu keras, kamu minum terlalu cepat. Aku akan bantu kamu naik untuk istirahat sebentar. Lui, ingat tidak apa-apa kan? Mana mungkin tidak apa-apa, pasti ada masalah. Di gelas anggur ini ada obat perangsang yang sangat kuat, sapi minum pun tidak tahan. Apalagi kakak ketiga. Lalu bagaimana? Ya sudah,
Dia sendiri yang mau minum. Aku tidak memaksanya. Kamu pasti punya cara untuk menyelamatkan Ying. Cepat selamatkan dia. Kenapa aku harus menyelamatkannya? Dia sendiri yang memilih. Mempercayai Lu Xiaotian. Tidak boleh. Lu Yi, aku tidak peduli apa alasanmu. Datang ke keluarga Lu. Jika kamu tidak menyelamatkan Ying, jangan harap kamu bisa mencapai tujuanmu. Kamu bawa aku menemui kakak ketiga. Cepat, ayo. Kakak ketiga, kamu istirahat dulu. Nanti aku akan menemuimu lagi. Kalian berdua, jaga baik-baik kakak ketigaku. Lalu langsung jual ke luar negeri. Aku ingin dia menghilang selamanya. Cepat, ini kamar Ying Ying. Siap, Lu Xiaotian membawa Ying Ying. Ying Ying dibawa kemana? Tidak baik, kakak ketiga dalam bahaya. Hilang lagi. Kamu siapa? Cari mati? Kakak ketiga, kamu tidak apa-apa kan? Kakak ketiga, Beri aku, cepat beri aku. kakak ketiga, jangan, ini tidak boleh. Kamu tidak bisa merusak kakakku. Penuhi aku, apapun yang kamu inginkan akan kuberikan. Siapa yang tahan dengan ini? Tekad sekuat apapun tidak akan tahan. Lagi pula tidak ada hubungan darah. Bukan anak kandung juga. Ah, Bajingan, lepaskan adikku. diam. Aku bilang kakak ketiga yang menyerangku sendiri. Kalian percaya? Percaya setan. Bukannya kamu bilang adikku dalam bahaya? Di mana bahayanya? Menurutku, kamulah bahaya terbesar. Baik juga kamu. Ternyata kamu begitu buru-buru karena mengincar kakak ketigaku. Berniat jahat ya kamu? Hah? Kakak ketiga. Aku benar-benar tidak bisa membersihkan namaku. Seolah-olah terjun ke sungai kuning pun tidak akan bisa. Inging. Dia kenapa? Racun api menyerang jantung, dia keracunan nafsu birahi. Jika tidak segera dinetralkan, bisa-bisa nyawanya terancam. Lalu bagaimana? Hanya aku yang bisa menetralkannya, aku akan berkorban sedikit. Bajingan. Kau main kasar ya? Kalian ini ngapain? Aku sedang membuat obat untuk menetralkan racunnya. Pikiran kalian kotor sekali, aku tidak menggunakan tubuhku untuk meredakan nafsunya. Tubuh kerjaka yang kujaga lebih dari 20 tahun. Aku tidak tega merusaknya. Lalu kenapa kau melepas baju? Aku sedang membuat obat untuknya. Sudah kukatakan kalian tidak akan mengerti. Lihat saja. Jadilah, pil, mengangkat kaki dan melotot. Kau menyebut ini obat penawar ajaib? Jangan kau akan berikan adik untuk makan orang yang kau kisah untuk dimakan adik ketigaku? Tubuhku penuh dengan harta, pil, mengangkat kaki dan melotot ini. Tidak hanya bisa menetralkan racun, tapi juga menyembuhkan segala penyakit, membuat kakinya yang patah tumbuh kembali. Dan wajahnya akan awet muda. Ini barang langka yang tidak ternilai harganya. Pengorbananku kali ini sangat besar. Tunggu. Awet muda? Tapi ini besar sekali. Bagaimana cara memakannya? Serahkan padaku, bangun. Aku baru saja menyelamatkanmu, sudah mau memukulku? Aku adalah penyelamat nyawamu. Bajingan, kau jelas-jelas ingin melecehkanku. Yinging, kejadian tadi. Kau tidak ingat sama sekali? Kalian juga di sini? Aku hanya ingat tadi. Setelah dibantu Xiaotian kembali ke kamar, aku kehilangan kesadaran. Saat sadar, aku sudah berada dalam pelukan bajingan ini. Katakan, apa yang terjadi sebelum kami masuk? Apakah kau mengambil keuntungan dari adikku? Katakan. Demi langit dan bumi, aku akan ceritakan pada kalian, tadi kejadiannya seperti ini. Ah,
tidak lama lagi, harta keluarga Lu akan menjadi milikku. Hahaha. Tuan muda, hahaha, puas sekali. Kalian berdua beruntung bisa merasakan nikmatnya nona ketiga keluarga Lu. Sanggup beruntung. Tuan muda, kami gagal. Apa? Eo. Aku menyuruh kalian menangani seorang wanita yang minum obat perangsang. Kalian tidak bisa menyelesaikannya? Tuan muda, tadinya hampir berhasil. Tapi tiba-tiba muncul seorang yang memakai jubah tua compang-camping. Bisa menggunakan sihir, 2 kali tepukan sudah mengusir kami. Lagi-lagi Louis, merusak rencanaku. Tunggu sebentar. Kamu bilang Louis masuk ke kamar? Pasti dia sedang berdua dengan kakak ketigaku. Kalau ayah tahu hal ini, walaupun dia anak kandung, hahaha, dia tidak akan bisa bertahan. Di keluarga Lu lagi. Benar-benar keberuntunganku. Tuan muda, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Tangkap basah mereka. Begitulah kejadiannya. Kalian paham? Tidak mungkin. Aku dan Xiao Tian tumbuh bersama. Dia tidak akan menyakitiku. Sadarlah, kalau bukan karena aku. Kamu sudah mati keracunan. Kamu bilang ada racun di anggur. Kenapa aku baik-baik saja? Tentu karena kamu makan pil ajaibku. Apa itu? Yaitu pil kotoran yang kubuat. Kamu! Aku akan membunuhmu. Kakak ketiga, aku datang menyelamatkanmu. Dasar pendeta kotor, berani menodai kakak ketigaku. Xiao Tian, aku baik-baik saja. Bagaimana mungkin? Padahal aku sudah memasukkan obat perangsang ke anggur. Kenapa dia baik-baik saja? Sedikit kecewa, ya? Obat perangsang apa? Aku tidak tahu apa-apa, dasar pengemis kotor. Jangan fitnah aku. Xiao Tian, kamu. Kakak ketiga, bungkusan obat ini bukan milikku, pasti si pendeta kotor ini. Jia memfitnahku. Mulutmu ini lebih keras dari tempurung kura-kura berumur 1000 tahun di kuilku. Apa yang kamu lakukan? Ini adalah jimat kebenaran, asal kutempelkan padamu. Kamu akan berkata jujur. Apa yang kalian lakukan di kamar tadi? Kami ingin mendekati nona ketiga keluarga Lu. Siapa yang menyuruh kalian? Ayah. Kakak ketigaku mabuk, aku menyuruhmu menjaganya. Apa yang kamu lakukan padanya? Tuan muda, kami sedang tidak waras. Tolong maafkan kami, maafkan. Aduh. Kakak ketiga, bagaimana menghadapi binatang seperti ini? Usir mereka. Pergi. Xiao Tian, terima kasih ya. Kakak ketiga. Kamu adalah kakak ketigaku, bagaimana aku bisa membiarkan orang lain mengganggumu? Aduh, kamu ini benar-benar gak bisa ditolong. Otakmu ini isinya apa sih? Nggak heran dijual ke luar negeri buat diambil ginjalnya. Sama sekali gak salah. Omong kosong. Xiao Tian gak mungkin. Sudahlah, mari kita hentikan di sini. Untungnya Yinyi nggak kenapa-kenapa. Pesta ulang tahun Xiao Tian juga akan segera dimulai. Kalau ada masalah, kita bicarakan nanti. Jangan sampai Lui tahu kita menguping pikirannya. Aku harus usir dukun ini dari keluarga Lu, jangan sampai dia mengacaukan pesta ulang tahun Xiao Tian. Tidak boleh. Aku masih butuh dia untuk awet muda. Kalau yang dikatakan Lui benar, berarti dia adalah putra asli keluarga Lu. Bagaimana bisa kita usir dia? Nanti di pesta ulang tahun, kita tanya ayah. Pasti akan ketahuan kebenarannya. 3 nona, tuan muda buruk. Ayah tiba-tiba pingsan. Si tua bangka, kalau kamu mati nggak ada yang tahu kebenarannya. Aku akan tetap menjadi tuan muda keluarga Lu. Dokter Wang, ayahku kenapa? Dia baik-baik saja, kok tiba-tiba pingsan? Tuan Lu denyut nadinya melemah, napasnya tersengal-sengal, mungkin nggak sampai setengah jam lagi. Akan meninggal. Aku juga nggak bisa berbuat apa-apa. Siap-siap untuk pemakaman saja. Tidak. Ayahku tadi pagi masih sehat. Kok tiba-tiba mau meninggal? Apa kemampuanmu biasa saja? Sampai nggak bisa menyembuhkan ayahku? Kakak ketiga, dia itu dokter terkenal dari Daxia, turun-temurun.
Dokter Wang Zongjing sudah bilang, ayah kita pasti. Apa kita harus kehilangan ayah seperti ini? HMPH. Aduh. Gembar-gembor doang, ujung-ujungnya orangnya malah mati. Kamu ini disebut dokter terkenal? Siapa lagi yang meragukan aku? Dukun kampung. Makan boleh sembarangan. Tapi bicara jangan sembarangan. Kamu berani meragukan Dokter Wang? Artinya kamu bisa menyembuhkan ayahku? Kebetulan, aku memang bisa menyembuhkan. Look who. Kamu cuma dukun kampung, berani merebut rezeki Dokter Wang? Tanya saja, siapa yang percaya? Aku percaya. Kakak kedua, aku tahu kamu ingin menolong, tapi... Ya, cepat selamatkan ayahku. Kakak pertama, kenapa kamu ikut-ikutan? Dia cuma dukun kampung. Dia mau menyembuhkan dengan apa? Sihir? Kalian semua gila. Aku sudah berpraktik sebagai dokter selama setengah hidupku. Tidak pernah melihat orang yang tidak menghargai ilmu pengobatan seperti kalian. Kalau sihir bisa menyembuhkan penyakit, buat apa dokter? Sungguh konyol, bodoh sekali. Lui, bukankah kamu bisa pengobatan? Bukankah kamu bisa sihir? Ayo cepat, buat pil, tendang mata dan julurkan kaki, cepat buat. Kakak, jaga sikap. Kotoran di tubuhku sudah diberikan ke kakak ketiga. Kamu bahkan tidak bisa mengeluarkan sehelai kulit pun. Aku mohon, tolong selamatkan ayah. Aku mohon padamu. Sudah, kakak kedua. Aku akan lihat kondisi ayah dulu. Ayah tidak sakit, hanya diracuni sehingga penyakit menyerang. Harus dengan kasih sayang dari darah daging sendiri baru bisa diatasi. Omong kosong. Kamu bilang penyakit menyerang. Ya penyakit menyerang? Menurutku jelas-jelas kamu yang bermain curang, masih bicara soal kasih sayang keluarga. Aku rasa kamu hanya ngawur. 3 kakak. Kalian juga percaya omong kosong Lui? Xiao Tian, kami bertiga diadopsi oleh keluarga Lu. Sekarang hanya kamu satu-satunya keluarga asli Lu. Hanya kasih sayangmu yang bisa menyelamatkan ayah. Memang omongan Lui terdengar tidak masuk akal. Tapi setidaknya ini sebuah cara. Cobalah. Tuan muda Lu, berikan sedikit darahmu. Tukang sihir ini hanya menipu. Tidak bisa. Sialan, pasti ini sengaja. Kalau darahku dipakai dan si tua tidak bangun, aku akan ketahuan. Kenapa tidak bisa? Xiao Tian, apa kamu tidak mau menyelamatkan ayah? Bukan begitu. Dokter bilang aku anemia parah, tidak boleh mengeluarkan darah lagi. Tidak bisa atau tidak berani? Apa yang tidak berani? Baik, kalau darahku bisa menyelamatkan. Kalau tidak berhasil, kamu bisa tanggung jawab? Palsu tetap palsu. Alasannya cuma takut ketahuan. Sayangnya, 3 kakak ini semakin bodoh saja. Ini saja tidak bisa melihat. Lui, bukankah kamu bilang kamu juga adik kandung? Berarti darahmu juga bisa menyelamatkan ayah? Benar. Di sini hanya darahku yang bisa menyelamatkan ayah. Kalau begitu cepat selamatkan. Bukan kalian percaya? Lu Xiao Tian adalah anak asli? Lu menyelamatkan? Kenapa menyelamatkan? Sudah saat seperti ini, masih pusing apa? Selamatkan ayah. Semuanya akan jelas. Benar. Ah iya? Kenapa aku tidak berpikir begitu? Siapa yang bodoh? Aduh, beneran pakai sihir. Langit bumi gelap terang, darah sebagai pemandu, usir roh jahat, hancur. Sudah selesai. Denyut nadi stabil dan kuat. Wajah bersemu merah dan bercahaya. Sudah sembuh, Tuan Lu benar-benar sembuh. Bagus sekali. Mangkingka. Taois kecil ini benar-benar melakukan ritual. Dan menyembuhkan Tuan Lu? Hahaha. Ritual bisa menyembuhkan penyakit? Aku yang sudah belajar pengobatan seumur hidup. Untuk apa lagi? Lui, kamu benar-benar adikku? Bagus sekali. Saat ayah bangun, pasti sangat senang. Kakak pertama, kakak kedua, jangan tertipu olehnya. Menyeraku. Ini semua sandiwara yang dia atur sendiri. Apa hubungan darah bisa mengusir setan? Darah kalian juga bisa, kan? Benar, kakak pertama, kakak kedua, sadarlah. Kalau Lui benar-benar putra asli keluarga Lu. Kenapa tidak pakai darahnya sendiri untuk menyembuhkan ayah? Kenapa harus memaksa Xiao Guan? Jelas-jelas dia ingin menipu kepercayaan kita dan membuat kita curiga pada Xiao Tian. Ya, benar. Wah,
Kalian benar-benar jago membuat cerita dari yang tidak ada. Kakak ketigaku ini tidak bodoh, tapi logikanya aneh sekali. Lebih baik tidak usah pakai pil ajaib untuk menyelamatkanmu. Camus, aku mengatakan yang sebenarnya. Dan kenapa ayah belum bangun? Ya, Tabib Wang, kenapa ayahku sampai sekarang belum sadar? Waduh, jangan tanya aku. Di depan Taois ini, ilmu pengobatanku seperti seekor laron melihat langit luas. Hemph. Louis, apa lagi yang mau kamu katakan? Kultivator jahat, biar Taois melihat wajah aslimu. Lumayan kuat. Lain kali ketemu, langsung kubereskan kau. Penggan, Ayah, bagaimana perasaanmu? Aku baik-baik saja. Hanya sedikit pusing. Ayah, Louis yang menyelamatkanmu. Camo. suamiku, aku yakin anak kita tidak akan hilang. Lihat, 3 tahi lalat ini sangat jelas. Hahaha ja. Meski hilang, pasti bisa ditemukan. Camo. Ayah, kau mengenaliku sebagai putramu yang sebenarnya? Perkanda. Kamu masih muda, mana bisa menyelamatkanku? Tuan Lu, benar-benar tuan muda ini yang menyelamatkanmu. Ilmuku dangkal, pengobatanku tidak sempurna. Aku permisi duluan. Meski kau menyelamatkanku, dia tidak bisa sembarangan mengaku sebagai keluarga. Putraku adalah Lu Shaotian. Apa? Dewa tahu. Apa tidak ada orang pintar di keluarga lu? Tidak heran keluarga ini merosot. Ayahku yang terlihat pintar ini, ternyata juga bodoh. Sudah 20 tahun membesarkan anak orang lain. Tidak tahu sama sekali. Benar-benar tidak tolong. Yang kudengar tadi adalah isi hati anak ini. Hemph. Berani-beraninya si kecil ini memakiku. Ayah, tidakkah kau merasa Louis mirip sekali denganmu? Saat muda dulu, Mirip-mirip saja, banyak orang yang mirip di dunia ini. Mungkin karena mirip, dia berani menipu keluarga Lu. Benar ayah, kakak sulung dan kedua sudah dibutakan oleh penipu ini, mengira Xiaotian adalah pewaris keluarga Lu. Apa yang perlu diragukan lagi? Sungguh membuatku geram. Kalau bukan demi mencapai pencerahan dan memutus ikatan duniawi, aku malas mengurus urusan kacau keluarga lu ini. Males urus? Bagus. Ting Yu, berikan dia 5 juta. Sebagai balas budi menyelamatkan nyawa. Lalu usir dia dari keluarga Lu. tidak bisa ayah. Untuk membuktikan apakah dia anak kandung. Bisa tes DNA di rumah sakit, bukan? Ayah. Tidak perlu. Louis, jangan keras kepala. Tidakkah kau ingin tahu identitas aslimu? Tenang, meski kau bukan anak kandung keluarga Lu, aku akan tetap mempekerjakanmu sebagai manajerku. Tidak perlu ke rumah sakit, bisa diperiksa di sini. Aku punya koneksi di mana-mana, aku yang akan memeriksanya. Jangan bercanda. Kau ini orang spiritual. Kok punya teknologi canggih begini? HMPH. Apa yang kau lakukan? Kau yang memfitnah Xiaotian duluan. Kalau kau berani menggunakan ilmu hitam ini, aku tidak akan memaafkanmu. Louis, jangan macam-macam. Kalau terus begini, tidak ada untungnya bagi siapapun. Ingat, keluarga Lu bukan lawan yang bisa kau hadapi. Memiliki ayah sepertimu, benar-benar sial 7 turunan. Lu Xiaotian ini penjahat kelas kakap. Dialah biang kerok kehancuran keluarga lu. Tapi kalian semua memihaknya. Aku harus cari bukti. Supaya kalian semua menyerah. Louis, apalagi ulahmu sekarang? Tipu-tipu ala kadarmu ini. Jangan kira bisa menipu kami. Leluhur yang mulia, ada penjahat merusak keluarga lu. Tolong bantu memverifikasi identitasku. Siapa cucu durhaka ini? Berani-beraninya menyatukanku dengan tubuh seorang perempuan. Maaf Pak Tua, aku masih perjaka. Kebal roh jahat. Terpaksa kau harus menyatu dengan kakak keduaku. Kamu bangga masih perjaka? Kamu tidak menghormati leluhur, masih mau minta bantuanku? Jangan mimpi. Aduh, jangan baca lagi, jangan. Aku salah, aku salah. Tuan tahu, mari kita bicara baik-baik. Pergi bilang ke si kepala batu itu, siapa sebenarnya putra asli keluarga lu? Hanya untuk urusan kecil begini, sampai-sampai menarikku dari bawah tanah. Cucu durhaka. Tuan tahu, aku akan meramal untuk kita. Tuan tahu,
Kamu adalah keturunan asli keluarga Lu. Satu-satunya penerus darah. Wan Ning, jangan macam-macam. Siapa yang macam-macam? Apa generasi muda keluarga Lu sekarang semuanya tidak sopan? Aduh. Tunggu. Kamu itu si kecil Luming? Sudah cukup. Berani macam-macam dengan ayahmu? Mau dipukul ya? Wan Ning, apa yang kamu lakukan? Kakak kedua, kamu gila? Untuk mendukung akting, tukang tahu bau ini, sampai berani memukul ayah? Cucu deraka. Puluhan tahun tidak bertemu, sampai kakekmu sendiri tidak kamu kenal? Apa katamu? Kamu kakekku? Kekek, Si kecil Luming, kamu tidak ingat. Waktu kecil kamu jatuh di batu, menangis keras-keras. Lalu di pantatmu ada bekas luka. Sebesar mangkok. Aduh, cukup, aku percaya kakek. Kamu memang kakekku. Kakek, kenapa kamu tidak tinggal tenang? Di bawah sana menikmati kebahagiaan? Kenapa naik ke sini? Ini karena kamu bodoh. Sampai anak kandungmu sendiri tidak kamu kenal. Sekarang aku beritahu, Lui adalah anak kandungmu yang sebenarnya. Terima kasih kakek telah memberi petunjuk. Cucu sudah mengerti. Adieu, leluhur. Apa ramalanmu salah? Coba hitung lagi. Pergi. Aura hitam di sekitarmu pasti sering berbuat jahat. Sampai seluruh keluarga Lu kena imbasnya. Si kecil Luming, hati-hati dengan perbuatanmu. Kalau berani tidak mendengar nasihat kakek, hati-hati kakek. Datang mencarimu setiap malam. Minger. Haha, Tuan Tau Puas. Aku kenapa ini? memang pantas jadi aktor, aktingnya bagus. Tadi ayah sampai percaya. Tapi sejak kapan kamu tahu di pantat ayah? Ada bekas luka sebesar mangkok? Apa-apaan ini? Tadi kamu kengkes urupan leluhur. Bilang Lui adalah anak kandung ayah. Benar. Tadi aku memang merasakan leluhur menyurupi. Sekarang kalian percayakan? Bagaimana? Tadi akting kakak bagus kan? Lain kali ada hal seperti ini, beritahu aku lebih awal. Kalau tidak, kalau ketahuan, serem banget. Baik. Ayah, jangan sampai tertipu oleh ilmu sihir dukun ini. Jangan sampai tertipu. Benar, ayah. Kalau kakek buyut benar-benar punya arwah, sudah pasti dia sudah bereinkarnasi, mana mungkin masih di bawah tanah. Ayah, Kamu benar-benar bodoh, tidak bisa ditolong. Nanti kakek buyut datang cari kamu. Kamu, ayah lagi-lagi nakutin aku. baiklah. Aku masih merasa metode seperti ini tidak bisa dipercaya, terlalu tidak masuk akal. Louis, kamu lebih baik pergi. Ayah, kamu tidak takut kakek buyut datang cari kamu tengah malam? Aku, Ayah, Louis sekarang manajerku. Kalau kamu mengusirnya, aku akan ikut pergi bersamanya. Sudah, Waning, jangan nakal. Tidak peduli apakah Lui benar-benar anak keluarga Lu atau bukan, dia sudah menyelamatkan ayah. Secara logika dan perasaan, tidak boleh diusir. Tinggal dulu saja di sini. Soal identitas, nanti tunggu. Kondisi ayah membaik, pergi ke rumah sakit untuk tes DNA. Nanti pasti ketahuan. Baiklah. Pauka, jangan kira kamu menang. Dalam 3 hari, aku akan buat kamu minggat dari keluarga Lu. Kalau bukan karena ada orang keluarga lu yang menghalangi, kamu sudah. Kuhancurkan jadi abu dengan jimat petir. Pesan Daji bisnis, jadi Raja Yao di bilik, rasanya seperti ini ya. Waduh, kakak kedua, kamu ngapain? Aku kan adikmu. Sepupu, Sepupu juga adik. kita juga tidak ada hubungan darah, tetap bisa pacaran. Ini tidak baik. Namo Amitabha, salah. Pai Shang Laojun segera perintah, jaga hati tahu. Sial. Hati tahu hancur. Louis,
Kamu sudah 20 tahun lebih, kok masih? Perjaka, mau tidak kakak kedua bantu? Tidak usah, tidak usah. Jadi perjaka juga enak. Aku anggap kamu kakak, kamu malah berniat jahat padaku. Lagi pula, payudara besar tapi otak kosong, temperamen meledak-ledak. Benar-benar macan betina. Siapa yang mau cari wanita seperti ini? Jadi menantu pasti bakal ditindas sampai mati. Tapi jujur aja, rasanya enak banget nih. Dasar anak kurang ajar. Siapa yang lu bilang harimau betina? Lui. Lui nggak galak kok. Dia lemah lembut, lihat tuh. Meong. Kakak kedua, aku mau mandi dulu ya. Nggak boleh. Aku masih nunggu lu gosokin. Phil, tendang kaki melotot, biar awet muda. Buat selebriti kayak aku, ini penting banget. Phil, tendang kaki melotot, butuh energi spiritual banyak. Ya udah, aku nggak mau awet muda. Kasih tahu aku. Kapan aku bisa dapat Oscar? Haha, Gimana? 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 rahasia langit gak boleh bocor. Dasar anak kurang ajar. Cepetan kasih tahu. Ayah, Cari kesempatan. Buat usir Louis dari keluarga lu. kenapa? Apa ayah nggak penasaran? Siapa sebenarnya Louis ini? Ayah, Lui yang nyelamatin ayah. Aku nggak tahu asal-usul Louis ini. Tapi dia tahu anakku ada 3 tahi lalat di leher. Artinya dia udah siap-siap. Berarti Louis itu anak kandung ayah. Xiao Tian nggak punya 3 tahi lalat di leher. Nggak ada. Tapi dulu, waktu ibumu meninggal, aku bawa Xiao Tian ke rumah sakit. Buat hilangin 3 tahi lalat di lehernya. Oh, jadi ternyata. Nggak heran ayah nggak yakin. Teknologi sekarang canggih banget. Nggak cuma tahi lalat palsu di leher, muka aja bisa diganti. Aku harus waspada sama Louis. Aku takut dia ngancam keluarga lu. Tapi, Aku tahu maksudmu. Pemburu yang handal. Biasanya penyamaran yang bagus. Ini yang bikin Louis sangat berbahaya. ayah, aku nggak setuju. Apapun yang terjadi, kita harus tes DNA buat memastikan. Baiklah, kalau kamu bersikeras, kita tes aja. Ting Yu, akhir-akhir ini kamu kerja keras. Aku bisa rasakan. Keluarga lu sedang diincar. Badai akan datang. Aku nggak tahu apakah keluarga lu bisa bertahan. Cepat beritahu aku. Kakak. Kakak, jangan-jangan kamu juga mau aku jadi pacarmu? Ngapain mikir yang enggak-enggak? Aku mau tanya. Apa yang ada di pikiranmu itu benar semua? Kok kamu tahu isi pikiranku? Jangan-jangan kalian bisa. Onggak-onggak. Maksudku. Ramalanmu akurat nggak sih? Setiap katamu penuh dengan penghinaan terhadapku. Aku ini jenius spiritual, sebentar lagi bisa naik ke alam atas. Kalau bukan karena... Sudahlah, lupakan. Kalau bukan karena kalian yang jadi beban, aku sudah lama naik ke alam atas. Kamu. Kalau begitu ramalkan nasib keluarga lu. Nasib sebuah keluarga terlalu besar, kalau dipaksakan. Aku bisa kena imbal balik. Kalau begitu ramalkan nasibku. Kakak rezekimu bagus, banyak uang. Kenapa begini? Aku sudah memecahkan ilmu 5 hantu, tapi... Kenapa krisis belum berakhir? Perusahaan kakak akan terjerat krisis utang baru lagi. Jangan-jangan keluarga lu kali ini benar-benar tidak bisa diselamatkan. Lui, bagaimana denganku? Apa masih akan dewasa? Syuting film dewasa? Masih adakah harapan untuk menjadi aktris terbaik Oscar? Kakak kedua pasti akan jadi aktris terbaik Oscar. Tapi di rumah sekarang sudah ada aktor terbaik yang sedang berakting. Siapa yang sedang berakting? Lu Xiao Tian di rooftop. Kakak kedua, kalian lihat Xiao Tian? Rooftop, cepat ke rooftop. Aku mau lihat akting kelas aktor terbaik Oscar.
Sudah kuduga kamu akan muncul. Kamu mau ngapain sih? Bukannya kamu bisa meramal? Coba ramalkan. Gak perlu susah-susah melawanmu. Lucu sekali, orang yang seharusnya sudah mati. Kenapa muncul lagi? Kamu tahu identitasku. Berhentilah, cepat atau lambat akan ketahuan. Tentu aku tahu, makanya aku menunggumu di sini. Beri aku kesempatan. Aku sudah terlalu banyak berbuat salah dulu, karena tidak punya pilihan. Tapi sekarang, aku ingin jadi orang baik. Sebagai praktisi spiritual, jika melihat ketidakadilan dan sudah terlibat, aku tidak akan membiarkan satupun penjahat lolos. Dosamu sangat berat. Ingin berubah jadi baik? Hanya saja pada langit apakah dia setuju? Kamu ingin aku mati. Kalau begitu aku mati saja. Berhenti. Lui, aku tahu salah. Aku mohon kau maafkan aku. Aku akan pergi dari keluarga Lu. Maaf, aku tahu salah. Xiao Tian, kamu tidak apa-apa? Lui, kamu mau apa? Kamu mau membunuh? Dia jatuh sendiri. Apa hubungannya denganku? Xiao Tian ini sebenarnya bagaimana? Kamu berani bicara, kakak ketiga yang membelamu. Aku rindu ibu. Lalu aku berpikir, naik ke rooftop untuk bakar kertas untuk ibu. Tapi Lui melihat aku tidak waspada. Langsung mau mendorongku jatuh. Apa? Brengsek, kamu mau apa sebenarnya? Sheng Ying, jangan dulu emosi, tunggu sampai jelas dulu. Kakak kedua, sampai sekarang kamu masih membela orang yang tidak jelas asal-usulnya, bukti sudah di depan mata. Kamu masih tidak mengaku? Bukan tidak mengaku, tapi aku rasa ada yang lain. Kakak pertama, kamu juga berpikir begitu? Kakak ketiga, jangan bicara, kalau keluarga tidak peduli padaku. Semua ingin aku mati. Kalau begitu aku mati saja, hidup juga hanya mengganggu. Xiao Tian, jangan begitu, apapun yang terjadi. Aku selalu di pihakmu. Satu kata. Mantap, kamu tidak jadi aktor sayang sekali. Aktor Oscar pun tidak sebanding denganmu. Sampai sekarang kamu masih bicara sinis, semua ini karena kamu. Minta maaf pada Xiao Tian, lalu pergi dari keluarga Lu, aku bisa maafkan. Lui kenapa harus minta maaf? Dia tidak salah apa-apa. Dia kenapa harus minta maaf? Kakak kedua, kamu tidak adil, Xiao Tian rindu ibu. Hanya ingin bakar kertas untuk ibu, salahnya apa? Harus sampai dianiaya oleh Lui seperti ini? Bakar kertas? Dia mungkin bahkan tidak ingat ulang tahun ibunya. Lagi pula bakar kertas tidak bawa korek. Ini jelas-jelas acting, hanya kakak ketiga. Bodoh sampai tidak bisa melihat. Kakak ketiga, jangan bicara, biarkan aku mati saja. Kakak ketiga, kamu. Kenapa tidak menahanku? Xiao Tian, kamu bawa korek untuk bakar kertas ibu? Ini tentu saja aku bawa. Oh ya? Kalau begitu tunjukkan pada kami. Kakak kedua tidak perlu sampai segitunya. Xiao Tian, kalau untuk bakar kertas ibu, kami juga berhak. Keluarkan apinya, kita bakar bersama untuk mengenang ibu. Aduh, aku buru-buru keluar sampai lupa bawa korek. Lui, kau benar lagi. Aktingnya benar-benar setara dengan aktor pemenang Oscar. Kakak, maksudmu apa? Kau bilang aku berpura-pura? Apa darah di kepalaku ini palsu? Benarkah, Xiao Tian memang tidak bawa korek? Tapi Lui menyiksa Xiao Tian juga fakta yang tak terbantahkan. Aku tidak peduli, hari ini Lui harus pergi. Lui harus ikut denganku. Baiklah, aku akan menyelidiki ini. Ayah sudah memberiku rambutnya. Akan kuuji DNA, begitu hasilnya keluar. Kebenaran akan terungkap. Ayo pergi. Xiao Tian, jangan khawatir, tunggu hasil tes DNA. Semua rumor akan runtuh, nanti aku akan meminta kakak-kakakku untuk meminta maaf padamu. Lu Tingyu, kau cari mati. Jangan salahkan aku kalau nanti kejam. Rantai keuangan perusahaan hampir putus. Aku tidak peduli caranya, segera kembalikan uang itu. Xiao Tian, kau mau apa? Kakak, aku tahu rantai keuangan perusahaan kita hampir putus. Aku ingin membantumu. Aku sudah hubungi Raja Bawah Tanah Jiangcheng, Long Ao Tian. Asal dia mau bantu, utang kita pasti bisa dikembalikan. Syaratnya apa? Dia cuma ingin bertemu, aku sudah atur semuanya. Kau tinggal ikuti saja. Baik. Hai, ini pasti Nona Lu yang cantik ya? Memang secantik Dewi, sungguh mempesona. Ayo silakan duduk. Kaklong,
Kau benar bisa bantu aku dapatkan uangnya? Gampang. Masalah kecil di Jiangcheng. Belum ada yang berani langgar perintahku. Seperti kata pepatah. Naga terbang menguasai langit. Memandang rendah semua pahlawan. Akila pankaknya. Tapi adik, bantuanku ini tidak gratis loh. Setidaknya kita minum bersama dulu. Biar lebih akrab. Ayo, minum sama kakak. Hai. Terima kasih sebelumnya, Kak Long. Tidak masalah. Wanita yang kuat minum. Hahaha. Kak Long, baik, selanjutnya terserah padamu. Tenang saja, Lu Shao. Kakak jamin dia akan merasakan kenikmatan yang tak terlupakan dan tidak akan pernah muncul lagi. Di hadapanmu. Lembutlah sedikit, Kak Long. Kakakku ini masih perawan. Apa yang kau lakukan? Lepaskan aku. Wanita cantik yang sudah di depan mata, mana mungkin tidak dinikmati. Nona Liu. Aku sudah menginginkan tubuhmu sejak lama, hahaha. Di mana Xiao Tian? Jia. Kau tidak akan bisa bertemu dengannya lagi seumur hidupmu. Apa yang kau lakukan pada Xiao Tian? Lebih baik kau perhatikan dirimu sendiri dulu. Tidak baik, kakak dalam bahaya. Kau jahat. Lepaskan aku. Sangat harum. Tolong, Lu Yi, selamatkan aku. Apa Lu Yi atau Lu Er, siapapun yang datang tidak bisa menyelamatkanmu. Hari ini aku pasti akan memilikimu. Aku yang bilang. Hari ini meskipun pingsan, aku tetap akan memilikimu. Kakak, Dari mana datangnya pengemis busuk ini, berani mengganggu urusanku? Kau cari mati? Tetangla. berani menyentuh kakakku, hidupmu sudah sampai di ujung. Tahukah kau siapa aku? Berani bicara seenaknya di hadapanku. Serang. Bangkok. Kau berhasil membengkokkannya. Kak Long, anak ini monster. Omong kosong. Dia hanya kuat sedikit, kita banyak orang. Bisa ditakut-takuti olehnya? Serang bersama. Kita bisa menenggelamkannya dengan ludah kita sendiri. Serang. Poka Busek. Kau bukan jagoan bertarung, rupanya aku harus turun tangan sendiri. Aku akan memukulmu sampai gigimu rontok. Parenti. Satu langkah lagi, aku akan menembak kepalamu. Apa gunanya kau jago bertarung? Paisaka kau menangkap peluru? Ini zaman apa lagi? Kau pikir aku akan menggunakan tinju untuk melawanmu? Bodoh matalah. Kau menangkap peluruku? Tidak ini. Aku pernah melihat orang menangkap pedang dengan tangan kosong, tapi belum pernah melihat orang menangkap peluru dengan tangan kosong. Pelan-pelan, jangan datang. Kakak. Aku salah, aku tidak mengenali orang hebat. Tolong maafkan saya sekali ini, Tuan. Tadi tangan mana yang mengotori kakak saya? Aku tidak melakukannya. Aku baru saja ingin membantu Nona besar. Lalu Tuan muncul. Kalau begitu, aku akan menghancurkan kelima anggota tubuhmu. Jangan. Aku. Tangan ini, aku baru saja menggunakan tangan ini untuk membantu kakak melepas sepatu Nona besar. Tunggu, kakak.
Aku tadi menggunakan tangan ini untuk menyentuh nona besar. Tidak usah repot, aku akan menyelesaikannya sendiri. Kakak, apakah kakak puas? Berlutut dan tampar dirimu sendiri 100 kali. Setiap tamparan, ucapkan, maaf. Aku akan memaafkanmu. Aku salah. Maaf, aku salah. Maaf. Aku salah. Maaf. Aku salah. Menggelang. Lanjutkan menampar. Apakah ini dewa? Aku salah. Louis, Bos Liu, Anda sudah bangun. ini kantorku. Kenapa aku di sini? Anda bercanda kan? Maksudku, siapa yang membawaku kembali? Oh, ini tidak tahu. Aku baru masuk. Langsung melihat Anda tidur di sofa. Aku mengerti. Anda sibuk dulu saja. Siapa sebenarnya yang menyelamatkanku? Tuan Lu, apakah Anda mencari Direktur Lu? Lu Tingyu, mulai hari ini. Dia tidak akan muncul lagi di grup Lu. Semua di sini, termasuk kantornya, adalah milikku. Louis, Kakak, kenapa kakak di sini? Long Out yang si sampah itu tidak bisa menyelesaikan urusan kecil ini. Kenapa dia bisa kabur lagi? Sekarang hancur. apa yang kau bicarakan? Bukankah aku seharusnya ada di sini? Bukan kau yang menyelamatkanku? Aku. Kakak sudah bangun. Louis, Lou. Andai Louis yang menyelamatkanku, pasti lebih baik. Xiaotian, apa yang baru saja kamu katakan? Kakak, aku bilang aku yang menyelamatkanmu. Aku cuma pergi ke toilet sebentar, lalu aku melihat Long Autian. Dia berniat jahat padamu, aku mengambil risiko. Dan akhirnya, aku berhasil menyelamatkanmu. Dasar tidak tahu malu, berani-beraninya mencuri jasaku. Jelas-jelas kamu yang menjebak kakak, masih berpura-pura jadi orang baik. Benar-benar aktor pemenang Oscar. Bisa ceritakan, bagaimana kamu menyelamatkanku? Oh, waktu itu... Aktingmu bagus sekali, aku hampir percaya. Kakak, maksudmu apa? Tidak apa-apa, Xiaotian. Aku sedikit lelah, kamu pulang dulu saja. Baik. Kamu tinggal. Kakak, bukankah kamu mau istirahat? Itu hanya alasan untuk menyuruhnya pergi. Lu, kenapa tadi kamu tidak membantah ketika dia bilang dia yang menyelamatkanku? Siapa yang menyelamatkan tidak penting, yang penting kamu baik-baik saja. Louis, terima kasih sudah menyelamatkanku. Kakak ingin. Bagaimana cara membalasmu? Aduh, jangan-jangan kakak juga mau jadi pacarku? Tapi tubuhnya benar-benar wow, tidak kalah dengan kakak kedua. Juga ingin. HMPH. Pasti itu Luaning si jalang kecil. Tidak bisa, harus duluan. Kamu masih perjaka. Kakak bantu kamu. Dunia ini kejam sekali. Turun gunung sekali, apa aku harus kehilangan keperjakaan? Tidak bisa bertahan? Diberi godaan seperti ini, siapa yang tahan? Kalau tidak tahan, ya jangan ditahan. Diam. Lu Tingyu, kamu berani menggoda Louis di belakangku? Kamu masih punya moralitas orang normal tidak? Luaning, jangan kira aku tidak tahu rencanamu. Kamu sudah menggoda Louis sebelumnya. Masih bicara soal moralitas? Kita tidak ada hubungan. Kamu bicara seolah-olah kita punya hubungan. Kita semua diadopsi oleh keluarga Lu. Aku tidak peduli, yang jelas Louis milikku. Wanggan mimpi, Louis milikku. Kalau kita sama-sama suka, ya bersaing secara adil saja. Baiklah, lagi pula kakiku lebih panjang, aku punya keunggulan. Dadaku lebih besar. Kamu. Berhenti. Haha, bercanda ya. Aku malah ketemu soal hidup mati begini. Sebenarnya keduanya baik.
Tidak boleh, kamu harus pilih satu. Pilihanku adalah tetap berjaga. Pergi, pergi. Kakak, ada apa? Keluarga Lu sedang dalam krisis. Tenang, selama aku ada, keluarga lu tidak akan bahaya. Dia benar-benar menyelamatkanku dari Long Aotian. Takdirku sudah berubah, mungkin. Dia benar-benar bisa mengubah takdir keluarga Lu, krisis keluarga Lu. Benarkah ini karena Lu Xiaotian? Iya dan tidak. Maksudnya apa? Di belakang Lu Xiaotian ada dalangnya. Kita harus cari cara untuk mengungkap dalang di belakangnya. Lalu kita harus bagaimana? Lu Xiaotian ini, dia kan cuma ingin merebut harta keluarga Lu. Aku sengaja tidak mau menuruti keinginannya. Minggu depan aku akan mengadakan konferensi pers. Semua sahamku di grup Lu akan kuberikan semua kepada Lu Yi. Kakak, ada aku juga. Sahamku juga akan kuberikan ke Lu Yi. Ditambah punya ayah dan adik ketiga, nanti Lu Yi akan menjadi pemegang saham terbesar di grup Lu. Lu Xiaotian pasti akan khawatir. Hasil tes DNA belum keluar. Kalian yakin mau melakukan ini? Tidak penting, kami percaya padamu. Wan Ning, kamu tidak syuting malah kesini buat apa? Aduh, kamu tidak bilang aku sampai lupa. 2 hari lagi adalah upacara penghargaan Festival Bunga. Aku dapat penghargaan aktris terbaik. Kalian berdua harus datang ya. Saksikan momen gemilang dalam karierku. Haha. Akting kakak kedua yang berlebihan ini bisa menang juga? Juri-jurinya pada buta ya? Ternyata untuk sukses di dunia hiburan, tidak perlu akting bagus ya. Lu Yi, berani mengejek aku? Mati kamu. Sirang. Long Aotian. Kenapa kamu malah mengacaukan urusanku? Berani-beraninya bilang. Lihat apa yang dilakukan kakakmu itu. Bodyguardnya terlalu hebat. Bodyguard itu. Jangan-jangan Lu Yi, dia menendangku. Perempuan berani macam-macam denganku. Begini, 2 hari lagi. Ini adalah upacara penghargaan kakak kedua saya, Lu Wanning. Pergi dan gagalkan itu untukku. Aku tidak mau, tidak berani. Kali ini bodyguard itu tidak ada sama sekali. Kalau begitu, baik, setelah ini berhasil, kakak kedua saya terserah kamu. Bintang besar. Bukankah dia lebih muda dari kakak pertama? Tio. Selamat, Nona Lu. Aku sangat suka film-filmmu. Terima kasih. Aku pasti akan membuat lebih banyak karya bagus di masa depan. Kakak. Lu Yi adalah pendamping priaku hari ini, jangan mengambil alih. Lu Yi juga adikku, hari ini sudah aku pesan. Harus ada yang duluan, kan? Aku tidak peduli, Lu Yi milikku. Milikku. Aduh, siapa pria ini? Dia bisa membuat 2 gadis cantik keluarga Lu. Persaingan perharikannya. Dia benar-benar pemenang hidup, panutan kita semua. Aku sangat iri. Kalian salah dengar. Katanya, pria tampan ini adalah anak yang hilang dari keluarga Lu bertahun-tahun lalu. Apa? Lalu Lu Xiaotian itu apa? Hanya bisa bilang lingkaran orang kaya terlalu rumit. Konon Lu Xiaotian adalah si imut yang tertukar. Milikku. Apa yang kalian gosipkan? Berani-beraninya kalian bicara sembarangan. Awas, aku robek mulut kalian. Xiaotian, jangan dengarkan omongan kosong mereka. Aku hanya punya kamu sebagai adik selamanya. Kakak kedua, selamat. Sejak kecil aku suka melihatmu berakting. Aku tahu kamu pasti bisa mewujudkan mimpimu. Aura jahatnya sangat kuat. Beberapa hari tidak bertemu, dia sudah melakukan banyak kejahatan. Menyiksa gadis, berdua dengan waria, perdagangan manusia. Kalau bukan demi keluarga Lu, aku sudah menuntunmu ke alam baka sekarang. Lu Wanning, apa sikapmu ini? Xiaotian sedang berbicara denganmu. Kalau kamu mau jadi penjilat, silakan sendiri, jangan urusi aku. Kamu. Kecalkan, brengsek. Apa yang kamu berikan pada kakak kedua saya sampai dia seperti ini? Ah? Sudahlah, kakak ketiga. Kakak kedua tidak suka aku di sini, aku pergi saja. Hanya saja, hari ini tidak bisa melihat upacara penghargaan kakak kedua. Adalah penyesalan terbesar dalam hidupku. Mulai akting lagi. Xiaotian, kamu tidak boleh pergi. Kalau kamu pergi, upacara penghargaan sampah ini juga tidak akan aku hadiri. Ada juga yang ikut main. Wanning. Xiaotian, tinggallah. Aku ingin kau tinggal. Halo? Apa?
Ayah terjebak di lift? Serahkan padaku. Tenang, dengan Lui di sini, ayah akan baik-baik saja. Sekarang, pemenang penghargaan Fanhua, Luan Ning, silakan naik ke panggung. Tunggu dulu. Acara penghargaan sebesar ini, kok tidak mengundangku? Long Out Yan, Raja bawah tanah Jiangdu, kenapa dia datang? SST, kecilkan suara. kau merasa hidupmu terlalu panjang? Nona kedua keluarga Lu ini memang cantik luar biasa. Benar-benar mempesona. Kaini. Setelah acara, temani aku bermain beberapa hari. Canon, aku jamin kau akan merasakan kenikmatan luar biasa. Hahaha. Bajingan! Kau tidak diterima di sini. Pergi! Wah, masih sok suci di depanku. Penghargaanmu ini kan hasil dari tidur dengan orang, ya? Apa? Penghargaan Luan ini ternyata hasil dari tidur dengan orang. Kau pikir ini karena aktingmu? Pemuda sekarang, mana ada yang bisa akting? Tidak seperti itu, penghargaanku hasil kerja kerasku. Kerja keras? Omong kosong. Jangan lupa waktu itu. Kau juga digosipkan dengan pria tua. Asap takkan ada tanpa api. Kalau tidak terjadi, mana mungkin ada berita. Itu manajerku yang sengaja memfitnahku. Oh, kalau begitu tanya saja penonton di bawah. Apa mereka percaya padamu? Tidak seperti itu. Aku percaya. Aku percaya Wan Ning. Lu Tingyu, berani-beraninya kau muncul di depanku. Kenapa? Waktu itu tidak jadi kuhajar, jadi kecewa ya? Kebetulan, hari ini kuhajar kalian berdua sekaligus. Kau tidak takut adikku menyuruhmu menampar diri 100 kali? Dasar perempuan, Ronnie dan Gina Longga, di ibu kota. Siapa yang berani menampar Longga? Adikmu? Kau bohong. Adik apa? Bukannya dia bodyguard yang kau sewa? Hari ini dia tidak ada di sini. Kau pikir aku masih takut padamu? Apa yang kau lakukan? Menekakin Catalan. Luan Ning yang dapat penghargaan. Dengan cara tidur dengan orang, apa haknya? Berdiri di panggung penghargaan ini, piala ini harus dihancurkan. Jangan! Lui, kau kembali, Lui. Ayah, aku sudah diselamatkan, tenang saja. Lui, kamu mau apa? Aku datang untuk menyelamatkanmu. Pegang bahuku. Kamu terluka. Tidak apa-apa, kepalaku keras. Cedera kecil seperti ini bukan apa-apa bagiku. Kenapa kamu begitu bodoh? Kalau terus begini, kamu bisa mati dipukulinya. Karena penghargaan ini adalah impian kakak kedua. Jika aku tidak bisa menjaga impian kakak, apa hakku untuk menjadi adikmu? Lui, aku dihina oleh mereka. Piala ini adalah penghargaan pertama yang kudapat sejak menjadi aktor. Ini benar-benar kudapatkan dengan usahaku sendiri. Aku tahu, kakak kedua. Orang yang menghinamu hari ini tidak akan kubiarkan begitu saja. Dasar kurang ajar, berani lancang di depan Longga. Kau cari mati. Berani membuat kakak kedua yang ceria menangis, tidak bisa dimaafkan. Suara ini, perasaan ini, jangan-jangan. Aku peringatkan, jangan terlalu lancang. Aku adalah raja bawah tanah kota Jiang. Anak ini tamat. Berani pamer di depan Longga, pasti mati. Ya, menghina Long Aotian, apakah bisa keluar hidup-hidup dari sini? Masih belum pasti. Longgo, tinggal kau bilang, aku langsung hajar dia. Hajar apa? Lari cepat. Sialan, kaki ini kenapa tidak mau menurut? Tuan Lu, aku salah, mataku kabur. Atau dunia ini terlalu gila. Long Ao Tian ini malah berlutut di depan Lui. Wah, ini benar-benar terbalik. Putra asli keluarga Lu yang legendaris, sebenarnya siapa sih?
Sepertinya Long Ao Tian sangat takut pada Lui. Sampai terjatuh seperti anjing. Kalau tidak melihat sendiri, aku tidak akan percaya. Sepertinya pelajaran terakhir untukmu belum cukup. Cukup, Tuan Lu. Aku mengerti aturanmu. Tidak usah repot-repot kau sendiri. Tadi ini. Tangan inilah yang menghancurkan piala. Ah! Tuan Lu. Sudah cukup? Jangan tanya aku, tanya kakak kedua. Nona kedua. Nenek, aku salah. Anggap saja aku seperti kentut, lepaskan saja. Bagaimana aku mendapatkan penghargaan ini? Penghargaan ini benar-benar kau dapatkan dengan usahamu sendiri. Aku, Long Ao Tian, yang memfitnah. Nona Lu Wan Ning, aku pantas mati. Nona Lu Wan Ning, gelar akhir ini, benar-benar pantas untukmu. Jangan sampai kulihat kau lagi. Ya, aku tidak akan berani muncul di hadapanmu lagi. Siapa yang menyuruhmu mengganggu kakak dan adik? Jia. Bermain denganku? Tuan Lu, benar-benar Lu Shaotian? Dia baru saja masih di sini, Tuan Lu. Bahkan jika kau memberiku 10 nyali, aku tidak berani mempermainkanmu. Lu Xiaotian, manusia tidak tahu berterima kasih ini. Dibesarkan oleh kakak dan adik, tapi malah membalas budi dengan kejahatan. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin Xiaotian? Jangan asal tuduh orang. Nona ketiga, mana berani aku? Ini benar-benar Lu Shaotian yang menyuruhku melakukan ini. Bajingan, di mana dia sekarang? Pasti dia tahu perbuatannya terbongkar, lalu kabur. Kakak, kamu juga berpikir begitu? Xiaotian adalah adik kandungmu. Ying, Lui adalah satu-satunya adik kandung kita. Ayah sudah mengakuinya sendiri. Lu Xiaotian, bencana ini hanya memikirkan bagaimana menyakiti keluarga Lu. Tidak mungkin. Bahkan jika Lui adalah putra sejati, Xiaotian tidak akan menyakiti kita, Ying. Sadarlah, kau tidak bisa menilai orang dari luarnya saja. Jika bukan karena Lui, aku dan Wan Ning sudah jadi korban. Keluarga Lu mungkin sudah tidak ada lagi. Sialan, aku akan menanyainya. Jika apa yang kalian katakan benar, aku tidak akan memaafkannya. Wahai para leluhur, urusan keluarga ini, aku tidak ikut campur ya. Pergi sana. Ya, terima kasih Tuan Lu. Tidak bisa dihubungi. Pasti dia bersembunyi. Lui, bisakah kau melejak? Di mana Lu Xiaotian sekarang? Tidak bisa. Tianji Lu Xiaotian telah diblokir. Tianji diblokir, pasti ada orang kuat di belakangnya. Jangan-jangan itu si tukang sihir jahat yang menyihir ayah? Lalu bagaimana? Musuh dalam bayangan, kita di tempat terbuka, sangat berbahaya. Ya, Tenang, aku dan Ning Ning sudah memutuskan untuk mengalihkan saham grup Lu di tangan kami. Semua kepada Lu Yi, Ying. Nanti sahammu dan ayah juga dialihkan ke Lu Yi. Dengan begitu dia akan menjadi penguasa sejati grup Lu. Dengan begini, niat Lu Xiaotian untuk menguasai harta keluarga Lu akan gagal dengan sendirinya. Dia dan orang di belakangnya pasti akan muncul. Bagus, aku tidak keberatan. Kali ini harus menyingkirkan Lu Xiaotian dan kekuatan di belakangnya sampai ke akar-akarnya. Xiaotian, cepat pergi. Sanjie, kamu harus percaya padaku, aku benar-benar tidak melakukan hal yang merugikan kalian. Aku tahu, aku selalu percaya padamu, tapi Dajie dan Erje sepertinya gila, ingin bekerja sama melawanmu. Mereka mau bagaimana melawanku? 3 hari lagi, Dajie akan mengadakan konferensi pers. Katanya akan memindahkan semua saham keluarga Lu ke atas nama Lui. Untuk memancingmu muncul, aku pura-pura setuju. Hanya untuk memberitahumu. Hahaha. Mereka memang sudah merencanakan dengan baik. Ini memang bisa membuatku marah, Sanjie, terima kasih. Aku benar-benar harus berterima kasih padamu. Begini, untuk sementara waktu tinggallah di sampingku. Apa maksudmu? Bodoh. Dikatakan bodoh kamu malah lucu. Aku Lu Xiaotian, yang selalu kuinginkan adalah harta keluarga Lu, aku bukan adik kandungmu. Luilah yang benar. Xiaotian, kamu. Ayah, tawaran yang datang sendiri, kita harus pegang erat. Ayah juga di sini? Kamu. Kamu adalah kultivator jahat yang disebut Lui. Benar, harus diakui, anak itu memang punya kemampuan. Tapi dibandingkan denganku, masih jauh. Ketika kita bertemu nanti, aku akan dengan mudah mengubahnya menjadi abu. Lu Xiaotian, brengsek.
Aku sangat percaya padamu, tapi kamu malah mencelakaiku. Siapa yang suruh kamu bodoh? Denganmu sebagai tawaran, keluarga Lu akan patuh padaku. Lui akan menyelamatkanku. Hahaha, kakak baikku, coba pikir. Bagaimana biasanya kamu memarahinya, mengucilkannya? Kamu pikir Lui akan menyelamatkanmu? Sekarang kamu masih bicara seenaknya. Semua karena kamu. Benar Dajie Erjie, sadarlah. Jika Lui ini benar-benar anak asli keluarga Lu, mengapa tadi dia menyelamatkan ayah tidak pakai darahnya sendiri, tapi malah memaksa Xiao Tian? Lui, maafkan aku salah menuduhmu. Jika ada kehidupan selanjutnya, aku akan menebus kesalahanku. Menebus kesalahanku. Anak perempuan keluarga Lu memang keras kepala. Ikat Jia. Lu Shengying adalah kartu truf terpenting kita, ayah. Selanjutnya, apa yang harus kita lakukan? Kalau mereka ingin memancingku keluar, maka aku tidak perlu lagi bersembunyi. Di konferensi pers 3 hari lagi, beri mereka kejutan. Setengah hidup menjadi budak. Kali ini, aku akan berbalik menjadi tuan. Setelah konferensi pers itu, bagaimana dengan dia? Aku ingin semua orang keluarga Lu masuk neraka. Hahaha. Kedua, sudah cukup dalam? Tidak, masih terlalu dangkal. Sebenarnya seberapa dalam yang kau inginkan? Lui, baju seperti apa yang kau inginkan? Hari ini adalah hari bahagiamu. Aku tidak akan membiarkan bajumu yang cuma ini muncul di acara seperti ini. Mengerti. Ayah, adik perempuan masih tidak bisa dihubungi. Konferensi pers ini akan segera dimulai. Kemana dia pergi? Jangan-jangan ada apa-apa dengannya? Host Lu, semua media dan wartawan sudah hadir. Kita bisa mulai. Ayah, bagaimana? Hadapi apapun yang datang. Aku, Lu Ming, sudah melalui banyak hal dalam hidup. Apa yang belum kulihat? Kekacauan kecil ini tidak berarti apa-apa. Mulai. Para pemegang saham, teman-teman media, terima kasih telah hadir di konferensi pers grup Lu. Hari ini, aku, Lu Ming, akan mengumumkan sesuatu yang akan mengubah masa depan grup Lu. Anak lelakiku yang kecil, akhirnya dia akan pulang. Tian Lu. Anda bilang Lu Xiao Tian bukan anak Anda? Di mana anak kandung Anda sekarang? Setelah terpisah selama bertahun-tahun. News seperti apa dia? Selanjutnya, dengan bangga aku perkenalkan. Anak kandungku, Lu Yi. Ayah. Bagus. Anakku yang baik. Selanjutnya, aku umumkan semua sahamku di grup Lu. Serta semua saham. Putri sulungku, Lu Tingyu, dan putri keduaku Lu Wanning akan dialihkan ke anakku, Lu Yi. Lu Yi. Kekau, memberikan kontrol langsung kepada anak muda itu? Lu, kelihatannya kau sudah pikun. Ya, aku tidak setuju. Di mana Xiao Tian? Suruh dia keluar. Aku ingin menanyanya langsung. Apa yang terjadi, Tuan Lu? Kamu begitu terburu-buru mengalihkan saham, tidak takukah pasar saham akan goncang? Di mana kamu menempatkan kepentingan kami? Di mana Xiao Tian? Aku ingin bertemu Xiao Tian. Suruh Xiao Tian keluar menjelaskan. Aku tidak setuju, tidak setuju, tidak setuju. Semuanya, jangan lupa, grup Lu didirikan oleh tanganku sendiri. Dari nol sampai sekarang menguasai kerajaan Lu. Semua itu berkat caraku yang tegas dan tidak bisa ditawar. Hari ini, siapa yang berani tidak setuju, akan dikeluarkan dari Dewan Direksi. Tidak setuju, tidak setuju. Sepertinya pukulan terakhir belum cukup, berani-beraninya datang ke hadapan Daoye. Memamerkan kemampuan di depan ahli. Lu Yi ini, aku meremehkannya. Tak disangka dia benar-benar punya kemampuan. Bagaimana kabarnya? Tuan Liu. Formasiku dipecahkan oleh Lu Yi. Dasar tidak berguna. Tuan Lu, jangan panik. Formasi pecah tidak apa-apa. Aku masih punya cadangan. Sekarang, siapa lagi yang berani tidak setuju? Aku menentang.
para wartawan, para direktur, ayahku. Tertipu oleh pendeta ini, sehingga membuat keputusan salah. Aku adalah putra sejati keluarga Lu. Lu Xiaotian, beraninya kamu masih muncul. Lihatlah, kakak keduaku dan pendeta busuk ini bersekongkol. Berusaha merebut harta keluarga Lu. Katanya hubungan kakak adik erat. Padahal, mereka hanya pasangan yang lucu. Dasar pencongkok. Semuanya, lihatlah layar besar. Lu Xiaotian, ternyata kejadian itu adalah ulahmu yang menjebakku. Dasar durhaka. Lu Xiaotian, kami memperlakukanmu dengan baik. Kau tega membalas budi dengan pengkhianatan. Kakak, apa yang kau bicarakan? Aku melakukan ini untuk kebaikan keluarga Lu. Jangan lagi kau tertipu oleh pendeta busuk ini. Membalik fakta, mengkepokeng kebenaran. Dulu tak kusadari, kau begitu pandai memutar lidah, berbicara manis. Haha kakak, masih banyak caraku. Kau lihat saja nanti. Aneh, kenapa hanya Lu Xiaotian? Kemana perginya si kultus jahat itu? Jika tidak ditemukan, bisa terjadi bencana besar. Seseorang, ikat keempat orang ini. Hari ini, kita akan memperbaiki keadaan. Lihatlah, dialah kultus jahat itu. Dia mempelajari ilmu hitam. Memenggerui ayahku. Akulah putra sejati keluarga Lu. Lu Xiaotian. Kau benar-benar pandai berkelit, sampai sekarang. Aku harus membuka topeng kepalsuanmu. Ting Yu. Hasil laporan tes DNA sudah keluar. Tertulis jelas di atas kertas, menunjukkan Lucy adalah adik kandungku. Juga satu-satunya ahli waris sah keluarga Lu. Omong kosong. Laporan identifikasi itu palsu. Ini ulah Lu Yi. Fakta sudah jelas, kau masih berkelit? Berani memfitnahku? Aku pasti akan memenjarakanmu. Pengawal. Lu Xiaotian, kau merebut sarang burung lain. Seandainya bisa rukun dengan orang tua dan kakak-kakak, aku takkan membongkar kebohonganmu. Tapi kau licik dan tak tahu malu, tak hanya ingin membunuh 3 kakak, tapi juga menguasai seluruh harta keluarga. Aku, Lu Yi, tak setuju. Baik. Lu Yi. Kamu baik hati dan setia, inilah anakku yang sejati. Sekarang juga aku akan menandatangani kontrak transfer saham denganmu. Menyerahkan saham dan keluarga Lu padamu. Ayah percaya padamu. Bukankah ini hanya rencana untuk mengalahkan Lu Xiaotian? Kenapa rasanya ada yang tidak beres? Selamat Tuan Lu, selamat Bos Lu. Selamat Tuan Lu. Sekarang aku umumkan. Lu Yi adalah presiden baru grup Lu. Ahem. Ahem ahem. Tidak baik. Anggurnya beracun. Hihihihi. Belalang sembah menangkap jangkrik, burung pipit mengintip di belakang. Lu Yi, kau pasti mati hari ini. Tak menyangka ya? Aku tidak hanya ahli sihir, tapi juga ahli racun. Sekarang, penerus keluarga Lu kembali jadi Lu Xiaotian. Lu Xiaotian, akulah penerus keluarga Lu. Kau selamanya hanya palsu. Penerus keluarga Lu. Aku tak pernah menginginkan posisi itu. Aku akui. Kaulah anak kandung keluarga Lu. Tapi apa gunanya? Kalian akan mati hari ini. Keluarga Lu jadi milikku, aset triliunan keluarga Lu juga milikku. Dasar binatang.
Ayah. Sudah lebih dari 20 tahun aku memanggilmu ayah. Selama itu, aku selalu menuruti perintahmu. Tapi begitu dia muncul, kau langsung menggantikanku. Lepaskan Louis sekarang. Kakak sulung dan kau, perempuan tua yang tak laku. Kalau bukan karena kau duduk di posisi bos Lu, keluarga Lu sudah jadi milikku. Dasar sampah masyarakat. Kau tak takut karma? Kakak kedua, saudara perempuanku yang cantik jelita, aku jujur memberitahumu. Setiap malam aku bermimpi tentangmu. Bermimpi kau berbaring di samping ranjangku seperti seorang wanita. Tenang saja, aku tidak akan membunuhmu. Setelah aku memuaskan dirimu hari ini, kau akan dengan patuh membintangi film porno untukku. Menjadi alatku untuk menghasilkan uang. Kau. Apa lagi yang kau mau? Hari ini aku akan mewarisi grup Lu. Ada yang keberatan? Sudah kukatakan Louis itu palsu, aku mendukung Xiao Tian. Xiao Tian. Baik. Pemegang saham yang mendukung tetap berada di dewan direksi. Seperti aturan sebelumnya, kita berbagi keuntungan bersama. Pergi sana. Cepat pergi. Orang hina mendapat kekuasaan. Maki saja, sebentar lagi kalian akan mati keracunan. Aku akan menunggu dan melihat kalian mati dengan mengenaskan. Lu Xiaotian, aku benar-benar menyesal. Telah membesarkanmu selama ini. Ayah. Aku akan mengantarmu dengan tenang. Aku tidak rela. Siapa sebenarnya orang di belakangmu? Tetnia kau, Li Kai. Ternyata kau. Tuan, tidak menyangka kan? Selama ini aku bekerja keras seperti sapi dan kuda. Pada akhirnya anak kandungku sendiri yang mewarisi keluarga Lu. Tak kusangka, ternyata orang yang paling kupercaya. Pelayan yang mengkhianatiku. Dulu, kau juga yang menukar anakku. Tentu saja kalau tidak. Bagaimana aku bisa merebut harta keluarga Lu? Jangan salahkan aku, Tuan Muda. Ini semua karena nasibmu buruk. Anakku, ayah tidak punya kemampuan apa-apa. Tapi ayah akan membuatmu menjadi orang terhormat. Mulai hari ini, kau adalah tuan muda keluarga Lu. Segala sesuatu milik keluarga Lu akan menjadi milikmu. Xiao Tian, mulai hari ini kau adalah pemilik keluarga Lu. Terima kasih, ayah. Mulai sekarang, aku tidak perlu lagi melayani Lumi. Aku akan berbakti padamu, merawatmu sampai akhir hayat. Dua orang berhati serigala, pura-pura mesra seperti ayah dan anak. Aduh, jijik sekali. Aku hampir muntah melihatnya. Aku. Apa yang terjadi? Lihat, pil penawar bisa menyembuhkan semua racun. Sudah kubilang, kultus jahatmu terlalu rendah levelnya. Hari kalian pura-pura? Iya, kalau tidak ikut main sandiwara denganmu. Bagaimana kami bisa menarik ikan besar ini keluar? Li Chai, 20 tahun lalu, kau dikejar karena utang. Aku yang menyelamatkanmu, bahkan melunasi utangmu. Kau bilang ingin membalas budiku. Lalu jadi kepala pelayan di sampingku. Sejak saat itu, kau sudah mengincar harta keluarga Lu kan? Manusia mati karena harta. Aku hanya ingin anakku hidup lebih baik. Salah apa? Louis, langkang sombong. Di sampingku ada master yang siap bertindak. Membunuh kalian semudah membalik telapak tangan.
Tenang saja, kalian berdua. Selanjutnya serahkan padaku. Hihi. Ah. Lu Xiaotian, sudah kubilang. Kultus jahatmu terlalu rendah levelnya, tidak layak mengikat sepatuku. Aku sarankan kau menyerah saja. Mungkin aku masih bisa memberimu kesempatan hidup. Lu Yi, lebih baik kau menyerah. Kalau tidak, Kakak ketiga. Pejinggen. Sheng Ying sejak kecil paling menyayangimu. Kau malah menculiknya untuk mengancamku. Xiao Tian, bicaralah baik-baik. Apa yang kau inginkan? Berapapun uangnya, aku akan memberimu. Uang? Kakak. Kau masih belum mengerti? Aku ingin grup Lu. Kau benar-benar gila. Ya, aku gila. Sudah lebih dari 20 tahun. Aku jadi penerus keluarga Lu. Lalu pendeta ini muncul. Langsung bilang dialah anak kandung keluarga Lu. Bagaimana aku tidak gila? Ayah, tahan dia dulu. Aku pergi sebentar. Mau pergi kemana? Mengen Kirkemo. Aku sarankan kalian melepaskanku, kalau tidak, keluarga Lu tidak akan membiarkan kalian. Nona ketiga Lu, lebih baik hemat tenagamu. Keluarga Lu sekarang, belum tentu besok masih milikmu. Lebih baik kau pikirkan bagaimana agar si bos kecil Lu memberimu kesempatan hidup. Dua-duanya bisa menang? Tuan muda Lu bilang. Sebelum nona ketiga Lu yang kulitnya halus ini dijual ke luar negeri. Biar kawan-kawanku hiburan dulu. Lagi pula, air senang di hulu, air senang di hilir. Sayang, kalian semua sayang. Nona Lu ketiga sudah tidak sabar, teman-teman. Bagaimana kalau kita selesaikan lebih awal? Baiklah, lagi pula bos kecil Lu sudah berjanji pada kita. Kalau begitu, ayo. Pergi semua. Ayahku dan Nona Lu tidak akan membiarkan kalian. Kamu siapa? Mimpi saja, di mimpi ada segalanya. Lui, kenapa kamu datang? Kakak ketiga, aku tentu datang untuk menyelamatkanmu. Maaf sebelumnya aku terbuai. Tertipu oleh Lu Xiaotian. Aku buta, tidak mengenali adik kandung sendiri. Kakak ketiga, semuanya sudah berlalu. Peluk aku, kita segera berkumpul kembali. Ja? Xiaotian jangan emosi, lepaskan dulu kakakmu. Apa permintaanmu? Aku setujui semuanya. Aku mau perusahaan Lu. Bajingan, pantaskah kamu? Lui kamu kembali, mana Sheng Ying? 3, 2, 1. Ayah. Inging. Apa yang terjadi? Kamu di sini bersenang-senang selama 20 tahun. Aku di gunung bertapa selama 20 tahun. Sudah bisa mengendalikan segalanya, tidak ada yang tidak mungkin. Kamu si pemboros tidak akan mengerti. Dasar durhaka, aku melihatmu tumbuh besar. Lebih baik dari semua orang di rumah, kamu malah menculikku, kamu. Pergi sana. Aku anggap kamu adik, kamu anggap aku alat. Lihat, hari ini aku akan menghabisi kamu, anak sialan. Pergi, pergi, pergi. Kamu. Orang tua sialan, mati saja. Ayah hati-hati. Siapa yang menyakiti keluargaku,
Mati. Petir menghancurkan, jiwa hancur, aku buat kamu tidak bisa bereinkarnasi selamanya. Binatang, aku ayah kandungmu, tentu aku tahu kamu ayah kandungku. Kalau bukan karena kamu, 20 tahun lalu mengirimku ke keluarga Lu. Akankah aku berakhir seperti ini? Semua salahmu. Dosa, dosa. Matilah. Lui, aku tahu kamu orang suci. Membunuh akan menambah dosamu. Ya, aku salah menilai orang. Jangan sampai kami membuatmu menambah karma buruk. Tapi ayah, mereka ingin menyakitimu. Dengan panggilan ayah darimu, Luming sudah sangat bahagia. Sisanya serahkan pada penegak hukum. Mereka harus hidup untuk menebus dosa. Ya, yang penting keluarga kita bisa berkumpul. Lui, jangan biarkan tanganmu terkotori oleh mereka. Sisa hidupmu, habiskan di penjara untuk merenung. Ingatlah 20 tahun hidupmu sebelumnya, lalu bandingkan dengan sisa hidup yang akan kau jalani. Lu Xiaotian, menyesal kau. Tidak, kakak ketiga. Ayah, kau melihatku tumbuh besar, aku tidak mau masuk penjara. Panggil penegak hukum. Kakak Lu, aku tidak mau masuk penjara. Aku salah, kumohon maafkan aku, boleh? Ini semua akibat perbuatanmu sendiri, hukuman matimu diampuni. Tapi hukuman hidup tak terhindarkan, seumur hidupmu. Harus membayar konsekuensi perbuatanmu. Kakak pertama. Kakak kedua, kau baik hati, kumohon. Kau masih menyayangiku, kan? Aku tidak mau masuk penjara. Kau sudah berbuat banyak kesalahan, memfitnah Lui. Mencoba membunuh ayah dan kami, kau pikir dengan beberapa kata bisa mudah mendapatkan maaf kami? Tidak mungkin. Kakak Lu, aku sudah sadar, aku... Seumur hidup aku akan melayanimu, jika tidak bisa. Biarkan aku jadi pembantumu, atau sopirmu. Dosa besar, apa yang telah kulakukan ini? Li Chai bersekongkol dengan Lu Xiaotian merencanakan kejahatan pada keluarga Lu. Hukum harus memberikan hukuman setimpal. Akhirnya keluarga kita berkumpul lagi. Tak disangka, sudah lebih dari 20 tahun. Aku akhirnya punya keluarga. Apa itu? Bahaya, urusanku di dunia sudah selesai. Sekarang harus menghadapi petir. Cepat menjauh. Lui. Ayah, bagaimana? Jika terus begini, Lui bisa mati. Adik yang baru saja aku kenal. Sekejap saja akan diambil oleh langit. Langit, kau buta. Mengapa petir begitu ganas? Aku sudah menyelesaikan tugas membantu keluarga Lu. Apakah aku harus memutus semua ikatan? Lui, mulai hari ini, aku memutus hubungan ayah dan anak denganmu. Lui, mulai hari ini, kau bukan lagi adikku. Aku memutus hubungan denganmu. Baru mengenal, harus putus begitu saja? Lui, aku tidak akan pernah menganggapmu sebagai adik. Lui, aku putus hubungan denganmu. Kenapa? Langit yang jahat? Aku sudah putus hubungan dengan keluarga. Kenapa ujian petir semakin kuat? Lui, jangan takut, kakak kedua akan melindungimu. Langit, beraninya kau hantam aku juga. Ya, beraninya kau hantam kami semua. Ternyata inilah keluarga. Ikatan darah bukanlah beban, melainkan angin kencang yang mengantarku ke langit. Aku mengerti.
Aku tidak perlu memutus ikatan keluarga, tapi menerimanya. Ayah, suara petir sudah berhenti. Ayah. Kakak pertama, kakak kedua, kakak ketiga. Waktu pertemuan kita terlalu singkat. Belum sempat menghabiskan waktu bersama kalian. Kalian membantuku melewati ujian. Tapi aku tidak bisa menemanimu dengan baik. Louis, kau adalah anakku. Ini adalah rumahmu. Kau mau terbang kemana? Ayah, aku telah berlatih tahu selama 20 tahun. Terbang ke langit selalu menjadi impianku. Bencana keluarga lu sudah berlalu. Masa depan pasti akan lancar. Aku juga akan terbang ke dunia atas. Ayah, kakak-kakak, selamat tinggal. Langit memiliki rasa. Menghargai kebaikan dan menghukum kejahatan. Aku telah berbuat baik sepanjang hidupku. Langit pasti tidak akan membiarkanku menderita karena berpisah dengan keluarga. Aku pasti akan kembali. Terpisah selama 20 tahun. Aku belum sempat membalas kebaikan anakku. Aku juga belum sempat meminta maaf pada adikku. Aku ingin menyerahkan bisnis keluarga lu pada Louis. Louis bilang dia akan kembali, dia pasti akan kembali. Kita harus percaya padanya. Kita akan menunggunya. Nona Lu, selamat atas nominasi aktris terbaik Oscar. Apakah Anda yakin akan memenangkan penghargaan? Tentu saja. Adikku pernah menamakan bahwa aku akan menjadi aktris terbaik Oscar termuda. Wan Ning. Ayah, selamat sebelumnya. Kali ini pasti menang. Hati-hati di jalan. Jaga diri. Kakak kedua, bawa pulang piala. Tenang, aku pergi dulu. Dah. Jangan lupa jaga diri. Ayah, lihat. Itu. Kakak pertama, kau lihat apa? Mungkin aku salah lihat. Bintang besar, pergi ke luar negeri sendirian tidak aman. Butuh pengawal. Louis, kau kembali. Sesak nafas. Sesak nafas kau.